Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam. Kita mulai ya sekarang ya, pas Malam, di Kang. 20.30, ya lebih 8 menit sedikit. Nanti Bapak Ibu semuanya bisa ngelihat di layar saya boleh ya. Kalaupun misalkan mau ngelihat PDF masing-masing juga boleh. Jadi nanti skemanya kita ini aja. Saya menerangkan dulu ya. Kemudian nanti setelah itu kalau misalkan saya kasih untuk bertanya boleh. Nanti jadi supaya kita diskusnya interaktif ya. Jadi kalau misalkan ada yang mau ditanyakan juga kan per metode bisa langsung gitu. Supaya langsung paham di situ. Kemudian kalau analisa teknikal berdasarkan chart, biasanya berdasarkan grafik, berdasarkan indikator, kemudian berdasarkan teknikalnya seperti apa dan bagaimana. Nah, kita mungkin lebih dekatnya lebih ke teknikal, tapi semi teknikal gitu. Teknikal hanya sebagai alat bantu saja untuk mengoptimalkan dari hasil. Nah, ini ya faktor yang mempengaruhi harga saham, supply, demand, the company performance, industri kondisional, kemudian dan lain-lainnya banyak. Average 5 harinya dia masih di harga 2.600, sedangkan harganya saat ini sudah di 3830. Dalam artian si moving average ini belum bisa ngedeketin gitu, belum bisa ngedeketin harga. Nah, biasanya si harga itu dia akan koreksi dan akan mendekati MA5 sebelum dia akan melanjutkan kenaikannya lagi. Biasanya seperti itu. Coba ketika kita lihat historinya nih. Kita lihat histori di sini nih. Ini kan posisi itik juga kan waktu itu dia kan jauh nih dengan MA5 ya. Posisinya jauh. Tapi memang sudah uptrend gitu. Cuman ketika posisi antara harga dengan MA5, ketika sudah berjauhan pasti dia akan mendekat. Sekarang memang kebetulan banyak. Nah, kita untuk konfirmasi akhir ya kita tinggal mencari X naiknya gitu. X naiknya berapa kali? Misalkan kita taruh itik nih yang paling atas ya. Kita lari ke data saham 2. Kita masukkan itik. Nah, itik. Nah, ini kan X naiknya baru 9 nih. Ya. Nah, kalau misalkan kita masih ragu sama itik, karena X naiknya masih di bawah 10 kali, ya kita nggak usah. Karena kenapa? Biasanya di bawahnya itu terdapat histori yang memang setelah naik 8%, dia masih gagal. Kita cari ya ke historinya ya. Yang pertama, watchlist saham yang maksimal gagalnya 2 hari berturut-turut, saham apa aja gitu. Saham yang maksimal gagalnya 3 hari berturut-turut, sahamnya apa aja gitu. Kemudian nanti setelah ini ada pola success rate, saham yang success rate-nya di atas 75% apa aja gitu. Jadi nanti kita memang bergeraknya di watchlist-nya ya di situ-situ aja gitu. Nggak kemana-mana. Nggak perlu ngeliatin running trade gitu kan. Kita nyari atau gimana gitu. Makanya saya juga kan kadang seringnya rekomendasi itu sahamnya itu aja. Dan memang masih bagus gitu kan. Kayak kemarin kan masih tiap hari deal terus. Ya kalau udah nggak bagus mah kan sama saya juga nggak direkom. Akhirnya dia turun kan. Gitu kemarin. Sempat kita 3 hari 4 hari deal terus. Tiba-tiba setelah itu wah saya ngelihat karena dia udah bergerak di bawah MA5 ya. Dan dari CD-nya juga udah mulai nggak bagus polanya ya udah ditinggalin dan besoknya turun. X naik minimal 10.
Nah, kemudian batasan minimal gagalnya itu biasanya saya 3. Kalau misalkan ternyata ada saham bagus gitu, tapi ternyata ini warna putihnya ada 4 hari berturut-turut, itu udah dikeluarin dari watchlist. Kan kalau ini kan kalau inap kan masih 3 ya. Kemudian kalau misalkan yang maksimalnya tadinya 2, kemudian jadi 3, itu juga jadi warning buat kita. Kayak tadi nih real. Real kan dia maksimal gagal berturut-turutnya kan 2 hari. Tapi kemudian tiba-tiba nih, andai kata Senin itu gagal, berarti hari kedua kan maksimal. Kemudian kita masuk nih nanti hari hari Senin. Karena dia udah di level maksimalnya gagal gitu kan. Tiba-tiba hari Selasa nggak jadi naik. Ya udah, kita tinggalin aja sahamnya. Karena dia udah keluar dari pola kebiasaannya dia gitu. Kalau saya sih seperti itu. Langsung cut loss gitu ya, Kang? Iya, mending kita keluar aja udah. Berapapun. Iya, kalau misalkan kitanya bisa ngawal mah ya kalau udah di bawah MA5 ya keluar aja. Balik kecuali lagi ke situ ya. kecuali kalau kitanya nggak bisa kawal, ya mending yang lebih baik kalau kita nggak bisa kawal ya dihindari aja untuk scalping gitu. Kang, kalau ini lihat di setengah jam di awal itu bisa ketahuan kenaikannya mencapai target atau tidak, baiknya itu bisa ya Kang ya? Untuk memutuskan bahwa oh ini sudah tidak berpola yang selama ini. Biasanya 1 jam pertama menurut ketentuannya teks berisi ya. Teks berisi, kemudian kita tulis aja kita mau apa. Cicil buy, cicil strip buy. Kita tinggal oke. Nah udah. Ini banyak ya sekarang karena memang lagi landing semua nih. Kalau 2 bulan kemarin paling cuma ada 10, 15 gitu. Jadi enak. Kalau sekarang memang kondisinya lagi begini. Nah, setelah kita filter yang swing landing, kita filter juga sebelahnya. Urutkan Z to A. Apa tuh? Z to A. Jadi urutkan jadi supaya persentasenya itu yang positif itu di atas. Oh. Nah, jadi untuk yang kategori swing landing yang memang udah mulai kita bisa lirik dengan resiko yang rendah dan potensi profit yang tinggi, itu cuman ada nah ini dari ICBP sampai SSMS. Ya kita lihat juga value-nya. Ya, Kalau misalkan dari ini kan kebetulan dari 2 miliar. Kalau 5 miliar pasti lebih sedikit lagi ya. Nah, bingung kemarin tuh kalau pas berjalan aja sih gimana caranya. Bingung masuknya. Tapi udah jelasin tadi. Dikawal di time frame 5 menit aja udah kan. Ya, benar-benar. Nah, karena kan ini ketika kayak tadi kan. Ya ketika tadi juga kan ketika dia udah benar-benar confirm ini kan dia tetap lari kan. Confirm secara 5 menit di moving average 5, 20, 60-nya. Dia kan terus-terusan cepat naik dia lari. Kita udah di atas. Iya. Kalaupun harus naik kalaupun harus entry dan sell-nya berdasarkan MA5 di atas MA5 buy, di bawah MA5 buy, ya tetap bisa profit juga gitu maksudnya. Jempolnya yang iya. 5 menit. Deg-degannya itu. Iya. Ya sebenarnya metode-metode ini kecuali yang pola ya. Kalau pola kan memang gimana sahamnya. Tapi kalau metode kawal yang kayak gini ya sebenarnya mau saham apapun ya sama. Sama, iya. Kecuali kalau memang sahamnya memang polanya ya kayak PSAB kayak gini ya baru itu gimana karakter sahamnya. Nggak bisa diperlakukan sama. Karena tidak semua yang seperti itu. Tapi bisa aja untuk kalau dari tadi saya dengarkan lebih baik kita ambil amankan dulu dengan pola, habis itu baru main teknikal ya Kang. Nah itu Kang. Nah, kalau sudah cuan itu ya. Mantap. Ya paling enggak untuk pengambilan yang kedua setelah lepas yang polanya gitu ya Kang ya, baru kita lihat. Ya itu buat ini aja lah, buat supaya kita nggak bener-bener gatel gitu kan kita pasti kalau ngelihat market kalau nggak trading itu
kan pasti pengen tetap aja masuk kemana kan. Apalagi ada sisa cash gitu kan. Ya, betul. Nyangkut. Nyangkut. Ya itu sih sebenarnya. Apalagi kalau habis cuan, terus pengen masuk, salah masuk, nah di situ. Apalagi kalau udah lihat Dirja tebal-tebal tuh. Waduh. Max Cash. Wah. Lo ada kasus apa itu?